Halo, 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 nama saya Alfred Akbar. Saya dari jurusan Sistem Informasi, STMI KIDS. Kali ini saya akan nge-share jawaban dari UTS saya dari mata kuliah Decision Support System. Nah, yang pertama, apa sih sistem pendukung keputusan itu atau Decision Support System? Nah, sebuah sistem pendukung atau SPK itu dalam bahasa Inggris yang disebut DSS itu yaitu adalah program aplikasi komputer berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dirancang guna menganalisis data sehingga menjadi informasi yang mendukung bagi organisasi maupun individu dalam mengambil keputusan. Nah, tujuan dari SPK itu apa sih? Tujuan dari SPK adalah yang pertama membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. Nah, selanjutnya yang kedua mendukung penilaian manajer, namun bukan untuk menggantikan keputusan atau penilaian dari manajer gitu. Selanjutnya meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Lalu mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Kelima, kecepatan komputasi. Nah, komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah. Lalu selanjutnya yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama itu ada data manajemen yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut database management system. Nah, yang kedua ada model manajemen yang melibatkan model finansial, statistikal, manajemen science atau berbagai model kualitatif lainnya sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analisis dan manajemen software yang dibutuhkan. Lalu ada lagi communication user. Nah, communication user ini dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Berarti DSS ini communication system ini menjadi antarmuka antara user dengan DSS gitu. Selanjutnya ada knowledge management. Subsistem ini mendukung subsistem lain bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri gitu. Selanjutnya ada tahapan-tahapan apa aja sih di dalam DSS itu? Yang pertama intelligent phase atau tahap pemahaman. Tahap pemahaman ini merupakan proses penelusuran untuk memetakan tingkat problematika serta mampu mengenali permasalahan yang terjadi. Input data yang diperoleh nantinya diproses dan diuji cobakan dalam rangka mendukung proses identifikasi masalah. Yang kedua, design phase atau tahap perancangan. Dimulai dengan proses pengembangan pencarian solusi yang alternatif yang sangat mungkin untuk diambil, namun diperlukan proses verifikasi dan validasi untuk dapat mengetahui tingkat keakuratan pada model yang diteliti. Choice phase atau tahap pemilihan berfungsi untuk memilih berbagai solusi alternatif yang dapat dipilih, serta dimunculkan pada fase perencanaan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan utamanya atau objektifnya. Selanjutnya ada implementation phase. Tahap implementasi ini atau penerapan dilakukan dengan menyesuaikan rancangan sistem yang telah dibuat pada beberapa fase sebelumnya. Gitu. Nah, itu tadi tahap-tahapan dari DSS. Selanjutnya, Turban mengkategorikan model sistem pendukung keputusan menjadi 7 model. Nah, 7 model itu ada apa aja sih? Yang pertama ada model optimasi. Model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif-alternatif dalam jumlah yang relatif kecil. Model optimasi dengan algoritma adalah model yang akan melakukan pencarian terhadap solusi terbaik dari banyak alternatif. Selanjutnya ada model optimasi dengan formula analitik. Model optimasi ini model yang akan melakukan pencarian terhadap solusi hanya dengan satu langkah melalui rumus tertentu. Lalu ada lagi model simulasi. Nah, model simulasi ini model yang akan melakukan pencarian terhadap solusi cukup baik atau solusi terbaik pada beberapa alternatif yang akan diuji dalam penelitian. Lalu ada lagi model heuristik. Nah, model heuristik ini adalah model yang akan melakukan pencarian terhadap solusi yang cukup baik melalui serangkaian aturan-aturan. Ada model prediktif,
model yang akan melakukan prediksi untuk masa depan apabila diberikan skenario tertentu, dan model-model lainnya. Model-model lainnya ini maksudnya menyelesaikan kasus what if menggunakan formula tertentu. Selanjutnya nomor 5, di sini diberikan ada gambaran berupa model seperti data management, ada model management, ada knowledge manager, ada dialog management. Nah, saya akan coba menjelaskan apa aja sih ini. Jadi ini nih merupakan model komponen konseptual DSS. Ada yang pertama data management. Data management ini adalah manajemen data dari data-data yang diperlukan untuk kemudian diproses dan disimpan pada database. Dan data yang diperlukan tersebut ada yang disebut sebagai data eksternal, ada juga yang disebut dengan data internal. Kemudian ada model manajemen. Model manajemen ini adalah model atau metode pengembangan sistem yang seperti apa yang digunakan pada dalam pembuatan atau mengembangkan suatu sistem. Yang ketiga, selanjutnya ini ada manajemen pengetahuan, knowledge manager untuk mendukung sistem yang dibuat. Jadi maksudnya ada pengetahuan tambahan yang diberikan sistem dan memberikan hasilnya. Maksudnya sistem tidak hanya memberi pilihan saja, namun juga dapat memberikan informasi tambahan untuk membantu memperkuat pilihan tersebut. Lalu ada lagi dialog management. Nah, di sini untuk manajemen antarmuka biasanya. Manajemen antarmuka ini maksudnya pengguna berkomunikasi dengan sistem melalui interface. Terus pengguna juga dapat memerintahkan inputan sistem pendukung keputusan pada manajemen antarmuka ini. Nah, pada manajemen antarmuka ini interaksi menggunakan gaya dialog yang berbeda-beda untuk setiap sistem. Nah, tipe-tipe gaya dialognya seperti apa? Ada yang dialog tanya jawab, ada yang dialog perintah, ada dialog menu, dan ada juga dialog input output. Nah, dari sini sudah cukup jelas seperti apa penjelasan atas jawaban dari ujian tengah semester kali ini dengan matkul Decision Support System. Mohon maaf untuk segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.